Taufik sudah untuk membantu saya. Pak Dian, videonya boleh dimatikan aja, nggak apa-apa, supaya nanti nggak jaringannya tetap Jaringan stabil. ya, Pak ya? Iya, tetap stabil. Oke, ya, Pak. Memang luar biasa hari ini saya. Hari ini. Mohon maaf, Bapak Ibu semuanya, gangguan yang sangat serius di jaringan saya, karena saya posisinya ada di luar, di kampus. Baik, bisa lanjut Pak Karim? Oke, kita ulang. Jadi ini saya akan bikin pengertian daripada plagiasi. Di sini saya tidak mengajari, kita saling sharing. Kayaknya ada suara nih Pak. Suara mana ya? Pak Ramli. Ini Pak Ramli ada suara. Ini Pak Ramli ya. Oke. Terima kasih sudah Oke, tadi kita sampai di sini ya, Bapak Ibu. Jadi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia juga plagiasi ini merupakan sebuah pengambilan karangan atau pendapat dan sebagiannya orang lain dan menjadikannya soal karangan atau pendapatnya sendiri. Misalnya menampilkan karya tulis orang lain atas ambil sendiri atau jiplakan. Kasus seperti ini Bapak Ibu sangat banyak terjadi, bahkan tanpa kita sadari juga mungkin kita pernah melakukannya. Di sini kita akan coba bagaimana caranya untuk tidak terlibat lagi dalam melakukan plagiasi. Oke, next Pak Karim. Next Pak Karim. Oke. Nah, ada sanksi ternyata. Sanksi dalam melakukan plagiasi ini ada sanksi yang dapat diberikan kepada orang yang melakukan plagiasi. Jadi saya kutip dari Permendiknas nomor 17 tahun 2020 itu, tahun 2010 tentang pencegahan dan penanggulangan plagiat di perguruan tinggi. Tertuang pada pasal 12 ayat 1 dan 2. Nah, mahasiswa saat ini juga terbukti apabila melakukan plagiasi, maka sanksinya adalah dari sanksi ringan hingga sanksi berat. Begitu juga dengan dosen yang tertulis dan tertuang pada pasal ini. Nah, sanksi berat apabila dosen atau peneliti bahkan dalam pendidikan yang terbukti melakukan plagiat yang dimaksud dalam pasal 11 sebelumnya, paling berat itu yaitu diberhentikan atau ijazahnya dibatalkan. Nah, seperti itu. Ini adalah sanksi yang cukup keras yang diberlakukan oleh pemerintah untuk agar tidak terjadinya plagiasi. Next, Pak Karim. Nah, next, Pak Karim. Selanjutnya. Oke. Nah, di sini saya bagi menjadi beberapa jenis plagiasi. Yang kita dapat infonya di sini ada dibagi menjadi 4 jenis, Bapak Ibu. Jadi yang pertama adalah jenis plagiasi pengarangan, ya. Jenis plagiasi pengarangan itu merupakan sebuah pengakuan terhadap karya tulis orang lain dan memberikan sebuah kesan bahwa penulis mengakui itu adalah penulis aslinya. Jadi dia mengakui bahwasanya penulis itu adalah penulis aslinya. Misalnya kalau kita sering dengar kalau misalnya lagu yang disadur orang padahal itu lagunya adalah lagu lagu pemiliknya aslinya adalah X misalnya. Ya, kita sering dengar itu. Nah, jenis plagiasi juga tidak bisa kita langsung mentranslate, itu juga jenis plagiasi. Misalnya kita tidak tanpa sadar kita melakukan mengubah kata-kata. Maaf Bapak Ibu. Jadi tanpa kita sadari kita mengubah kata-kata dari bahasa Inggris ke bahasa Indonesia, itu termasuk dalam plagiasi tanpa melakukan rujukan yang tepat. Berarti plagiasi pengarangan. Lalu ada plagiasi kata per kata. Nah, jenis plagiasi kata per kata ini juga ini ya
merupakan kegiatan orang lain tanpa memberikan tanda baca yang cukup, misalnya menggunakan tanda kutip atau tanda baca lainnya yang dapat menandakan bahwa tulisan tersebut adalah tulisan orang lain, tanpa melakukan pengutipan yang tepat. Nah, berarti itu kan plagiasi para perkataan. Lalu yang sering terjadi, ini juga mungkin saya juga terjadi sama saya sendiri, yaitu plagiasi kata-kata sendiri. Ya. Nah, plagiasi kata-kata sendiri merupakan sebuah kegiatan yang dimana penggunaan kata kembali atau sebagian dari karya penulis itu sendiri. Jadi misalnya saya pernah membuat tulisan dan tulisan tersebut karya ilmiah saya terbit, lalu saya pakai kembali di karya tulis ilmiah saya tanpa melakukan mensitasi tulisan pertama saya. Itu termasuk dikatakan plagiasi kata-kata sendiri. Ya, ternyata kita sendiri pun juga bisa terjadi plagiasi, dan ini sering terjadi sama saya sendiri, Bapak Ibu. Nah, nanti kita akan coba triknya bagaimana caranya agar tidak menjadi plagiasi kata-kata sendiri atau kata-kata orang lain. Lalu yang terakhir ada plagiasi sumber. Ya. Plagiasi sumber ini merupakan penulis menggunakan gagasan orang lain tanpa memberikan pengakuan yang cukup, di mana plagiasi penulis karya ilmiah tidak memberikan sumber yang jelas. Penggunaan sumber yang jelas itu merupakan sebuah plagiasi yang plagiasi sumber. Oke, selanjutnya Pak Karim. Jadi ada beberapa jenis yang tidak masuk dalam plagiasi, ya. Yang tidak masuk dalam plagiasi itu ternyata menggunakan informasi yang berupa fakta yang umum. Penggunaan fakta yang umum, ya. Penggunaan fakta umum juga tidak termasuk dalam plagiasi. Jadi itu tidak masuk. Lalu ada menuliskan kembali dengan mengubah kalimat atau paraphrasing, ya, opini orang lain dengan memberikan sumber yang jelas. Jadi itu termasuk dalam plagiasi. Tadi kita ada belajar, kita udah beritahu bahwasanya jenis plagiasi itu ada terjadi 4 jenis plagiasi. Ya, plagiasi kata per kata itu ada merupakan kata orang yang memberikan tanpa baca yang cukup. Nah, di sini kita memberikan sebuah tanda baca yang cukup sehingga dikatakan tidak menjadi plagiasi. Lalu hal yang tidak masuk dalam plagiasi adalah mengutip secukupnya tulisan orang lain dengan memberikan tanda batas jelas bagian kutipan dan menunjukkan sumbernya. Ini adalah merupakan tindakan yang bukan termasuk dalam plagiasi. Nanti kita mungkin akan langsung praktek ya, Bapak Ibu. Oke, jadi ada 3 jenis yang tidak termasuk ke dalam plagiasi. Selanjutnya, Pak Karim. Oke, kenapa terjadi plagiasi? Nih, mungkin inilah ya, mungkin yang pertama itu adalah kurangnya penulis menganalisis sebuah referensi. Jadi penggunaan referensi yang kurang tepat. Jadi salah melakukan mengutip. Lalu yang kedua adalah sering juga terjadi nih, dekatnya waktu untuk revisi manuskrip yang akan diterbitkan. Ketika kita membuat manuskrip tapi terdesak oleh deadline akan diterbitkan, maka yang terjadi adalah kita buru-buru untuk menulis. Wah, bahaya sekali Bapak Ibu. Bisa-bisa sinerginya bisa lebih tinggi dibandingkan sebelumnya. Yang ketiga, kurangnya pemahaman terhadap kapan waktunya untuk dapat mengutip artikel ilmiahnya. Yang keempat adalah yang paling sering terjadi juga copy paste informasi yang berada di internet tanpa mencantumkan sumber. Nah, artinya di sini kita copy paste, kita memiliki teknologi internet. Ya, di sini Bapak Ibu, kita memiliki teknologi internet tanpa kita sadari, kita langsung copy paste tanpa melakukan paraphrase dan dikejar waktu deadline untuk manuskrip kita. Wah, udah itu udah jelas. Terjadilah plagiasi yang cukup tinggi. Nah, seperti itu. Nah, jadi ini ada 4 kenapa terjadi plagiasi. Dan nomor 4 ini memang sering terjadi di internet tanpa menentukan sumber. Kita nggak sadar, kita udah copy, tapi kita lupa menggunakan kutipan mana yang udah kita ambil.
dari rujukan mana yang udah kita ambil, itu kita lupa. Nah, jadi kalau saya biasanya membuat tabel ya Bapak Ibu, nanti kita akan coba lakukan. Nah, nih saya berikan di sini ada next ya, Pak Karim. Selanjutnya ada teknik agar kita tidak terjadi plagiasi. Ya, agar tidak terjadi plagiasi. Jadi ada 2 teknik nih. Kalau dari saya, mungkin Bapak Ibu mungkin bisa lebih. Nah, teknik pertama itu adalah kita belajar untuk melakukan pengutipan dengan benar. Tentunya kita di sini membutuhkan aplikasi pengutipan. Ya, contohnya ada untuk mengutip itu Mendeley, kita manfaatkan Mendeley, Zotero, EndNote dan lain sebagainya. Reference tools yang kita membutuhkan untuk. Selanjutnya kita melakukan paraphrase. Nah, oke. Jadi ini tips yang setelah saya simpulkan, ada tipsnya. Tips yang saya berikan untuk agar tidak terjadi plagiasi, termasuk saya sendiri gitu ya. Jadi tips yang saya berikan pertama adalah lakukan teknik paraphrase pada kalimat yang akan kita gunakan. Jadi lalu mengubah kalimat aktif menjadi pasif. Ini salah satu teknik di paraphrase. Jadi yang tadinya aktif kita ubah menjadi kalimat pasif. Lalu ubah struktur kalimat. Ya, kita ubah struktur kalimat yang sesuai tapi tidak mengubah bentuk. Itu Bapak Ibu. Lalu gunakan sinonim yang tidak umum. Lalu perlu banyak juga kita membaca dan perlu juga banyak kita menulis dengan sederhana kita bisa mengembangkan kalimat kita sendiri. Yang terakhir adalah menulis sumber bacaan dengan jelas dan lengkap. Jadi ini kita menggunakan tips agar tidak terjadi plagiat di sini. Oke, jadi ada beberapa teknik tadi tips yang saya berikan untuk tidak terjadi plagiat. Oke, kita coba sekarang ke praktek ya, ke praktek kita untuk kita coba bagaimana teknik-teknik itu bisa kita lakukan sendiri. Oke. Ini sekali lagi saya mohon maaf Bapak Ibu karena saya di luar, baru dari rumah sakit juga, jadi nggak bisa fokus dan internet saya juga tidak stabil. Mohon maaf sekali. Baik, kita akan coba kembali. Oke, Pak Karim. Next-nya adalah ya. Jadi itu mungkin kita coba ini ya, Pak Bapak Ibu, kita coba apa ya? Tes. Ini ada rujukan yang saya ambil. Ya, ada rujukan yang saya ambil. Oke. Bentar, saya coba cari dulu. Oke. Kemarin pada tanggal 3 ya, tanggal 3 paraphrase ya. Kita diajari sama Pak Dodi kalau nggak salah teknik paraphrasing ya, teknik paraphrasing. Jadi teknik paraphrasing itu merupakan kegiatan untuk mengubah kata. Jadi misalnya kita mengambil teori ya, kita mengambil teori. Saya coba lakukan share screen, bisa ya Pak? Bisa ya Pak? Saya coba lakukan ini bisa ya Pak? Bisa Pak, bisa Pak. Oke, terima kasih. Baik, kemarin kita sudah
dikasih tahu sama Pak Bobi juga teknik untuk paraphrasing sebelumnya. Jadi ini saya contohkan sedikit bagaimana kita melakukan teknik paraphrasing. Jadi sebenarnya ada beberapa aplikasi juga ya, kita untuk ngetes itu kita bisa menggunakan cek plagiat dari Plagiarism Checker X ataupun kita bisa menggunakan Turnitin. Jadi nanti kalau misalnya di sini saya nggak bisa gunakan Turnitin dan saya di sini menggunakan Plagiarism Checker X. Seperti itu. Oke, kita coba lakukan misal untuk kegiatan pada hari ini. Bentar Bapak Ibu, kita akan coba. Nah, contohnya adalah saya buat sini. Misalnya saya buat seperti ini. Jaringan komputer. Kelihatan ya Bapak Ibu ya? Saya ketikkan di situ kelihatan ya. Kemudian kelihatan. Merupakan kumpulan wireless, kabel. Nah, ini misalnya saya kutip dari, ini kalau misalnya saya kutip, berarti kan ini kalau kita tes, ini plagiatnya tinggi ya. Coba saya cek menggunakan Plagiarism Checker X ini oleh siapa. Oke. Ini saya cek menggunakan Plagiarism Checker X berapa persen ya plagiatnya. Similarity-nya berapa persen? Coba tes. Jadi yang tadi tulisan menjadi aktif dari pasif ini mungkin kita bisa mengubah kalimatnya seperti ini misalnya. Jadi komputer adalah perangkat yang berkumpul untuk dapat berkomunikasi baik menggunakan nirkabel maupun menggunakan kabel. Nah, seperti ini Bapak Ibu, ini contoh untuk paraphrase yang mengubah kalimat aktif menjadi kalimat yang pasif. Sehingga ini minim untuk terjadi namanya plagiat karena perkataannya kita ubah, katanya kita ubah. Seperti itu. Nah, mungkin itu dulu ya Bapak Ibu. Saya coba Plagiarism Checker X saya juga lama sekali untuk aktif. Mungkin ada pertanyaan, silakan Bapak Ibu.